Ya cuma dua, karena manusia nanti ujungnya cuma dua. Mana ada yang nasibnya baik, namanya husnul khotimah. Ada yang nasibnya jelek alias su'ul khotimah. Kagak ditanyain ilmu lu kayak apa, harta lu kayak apa, kagak, nggak ditanyain. Di dunia akhirat aja yang ditimbang bukan si kaya sama si miskin. Timbangan atau timbangan akhirat. Timbangan akhirat itu nggak ada nimbang si kaya sama si miskin. Kali mentang-mentang kaya duluan, yang miskin dapat surga subsidi, kali begitu. Kagak juga. Yang ditimbang nanti di sono adalah orang yang syukur sama orang yang sabar. Itu timbangannya. Iya. Makanya ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Dan kita nggak tahu rata-rata yang hadir ini manusia Masya Allah apa manusia Insya Allah. Ini yang hadir rata-rata manusia Insya Allah apa? Insya Allah sor. Insya Allah lah. Nggak ada yang manusia pasti di sini. Baju juga nggak jaminan, harta juga kagak jaminan, berilmu juga nggak jaminan. Ada tetangga orang pintar, pelit banget. Ya ada tetangga orangnya awam, biasa-biasa aja, tapi baik banget. Itu kira-kira kalau tetangga enakan sama yang mana? Yang bodoh tapi baik. Itu kalau kita nyumpain mati yang mana duluan kira-kira? Artinya tidak jaminan. Makanya husnul khotimah, su'ul khotimah kita kagak ada yang tahu. Buat Imam Ghazali dibagi lagi. Husnul khotimah itu ada kelas VVIP, tingkatan husnul khotimah yang VVIP. Ada husnul khotimah yang biasa saja. Ada juga yang su'ul khotimah VVIP. Masya Allah, mati sambil geledek pipi. Ada ya. Terus ini ngomong. Itu kan enak banget sambil ngerokok. Ya. Su'ul khotimah juga ada yang pipi. Kalaupun dibahas di bagian ini panjang lagi. Masya Allah. Sekarang yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah tuh yang di depan itu. Di depan mana mata kita itu? Kowe. Pit alias air. Air suatu saat bisa saja menangkis jadi orang mendapatkan mati dalam keadaan husnul. Air doang, cuman air, belum duit, belum amal, belum ibadah. Ini kita lagi ngomongin air. Air aja bisa membuat orang husnul khotimah. Masya Allah. Contoh kemarin di RT 10 ada namanya Mama Diki kalau salah ya. Mama Diki jam 8 masuk rumah sakit ya, pagi nggak lama langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi sahabat saya di Lombok, seorang ustadz nganterin eskul teman pada berenang. Berenang, kelar dia berenang, dia naik, dia minta kopi, terus nyender sambil ngerokok, tahu-tahu dibangunin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan ngomong, wah berarti kalau ngopi mati dong, jangan. Ini lain urusan ini. Pas buat kopi nyampe lah. Jadi jangan gara-gara kopi. Artinya apa? 3 kalimat dalam kebanyakan kita ngaji. Mati dadakan sekarang ini kita kagak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Siapa yang jamin bakalan kita suatu saat kaifa? Bagaimana? Matinya kita bagaimana? Ada yang tahu? Kagak ada yang tahu. Aina? Tuh. Di mana kita? Ada yang tahu? Agak ada yang tahu. Ntar 10 menit yang akan datang nasib kita dari sini ada yang tahu? Agak ada yang tahu. Mata? Apa mata? Kapan?
Kaifa, bagaimana kita kagak tahu matinya. Aina, di mana kita kagak tahu matinya. Mata, kapan kita mati juga nggak ada yang tahu. Makanya yang masih gedeg lah udah lama banget, udah dah ngaso. Jangan kelamaan gedeg sama orang, benci sama orang. Ya bagus kalau matinya husnul khotimah. Lah kalau mati sengketa, habisin, udah ngasoh, udah hati adem-ademin, hati enak-enakin, karena kita kagak tahu matinya dadakan. Ini enak banget kalau ngumpul di sini tuh berhadapan begini, nggak ada dusta di antara kita, enak itu. Bang Udin di samping Aan, dia emang los aja, dia mah los. Iya, iya. Kan ngerinya ada yang duduk, nggak mau duduk depan, ada setan depan, apa nih? Begitu juga kenapa mahalnya, karena kita kagak tahu kapan kita, bagaimana kita, dan di mana kita. Makanya yang saya maksud di sini adalah singkat saja, artinya singkat, kita bahas masalah air. Air ini akan bisa menangkis kita menjadi husnul khotimah. Salah satu yang menjadi kita maksudnya dengan air ini husnul khotimah adalah ciri-ciri orang husnul khotimah mati dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Saya ambil contoh hadis Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari hadis 4462, silakan periksa. Kalau ke Sunan Tirmizi hadis ke 900, silakan periksa, hampir sama nih hadis. Isinya adalah Rasulullah SAW kebetulan lagi nyender. Tuh, bukan kita doang yang nyender, Nabi juga nyender. Cuman kondisi Nabi nyender dalam keadaan sakaratil maut. Tuh, makanya jangan banyak-banyak nyender. Ntar ngerinya apa? Ngerus lagi. Rasulullah dalam kondisi nyender, sakaratul maut. Pahami nih Pak bahasa saya. Hadisnya apa di sini? Rasulullah ngambil air segelas, tangannya dicelup, Ustaz Haji Fadil, tangannya dicelup ke itu gelas. Setelah dicelup, tangannya diusap ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika diusap wajahnya Rasul, beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, gampangin, entengin saya dalam menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi. Liyaghfira lakallahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya dari awal sekarang sampai besok udah dijamin hapus. Kalau kita yang dosa lama lupa, sekarang bikin dosa, besok nambah lagi. Terusin ini. Kopi adem. Ya. Akhirnya Rasulullah ngucapin begitu. Nabi aja ngomongin, ya Allah entengin saya dalam menghadapi sakaratul maut. Itu Rasulullah, manusia paling bening. Tangannya bersih, kakinya bersih, pikirannya bersih, matanya bersih. Lah kalau kita, ayo dah. Makanya yang udah agak udah pikiran anteng-antengin, udah yang enak-enak aja, hati juga yang enteng-enteng aja. Biar apa? Biar matinya gampang. Hilang-hilangin udah yang bikin kagak nyaman. Akhirnya Rasulullah melihat Siti Fatimah, kenapa engkau? Jawaban putri beliau, siapa namanya? Siti Fatimah menyatakan, kalau bapak sedih, kalau bapak susah, saya juga jadi anak, jadi sedih, jadi susah. Melihat bapak, melihat emak sedih, saya juga ikut sedih. Melihat bapak susah, saya juga ikut susah. Kata siapa? Siti Fatimah. Apa jawab Rasulullah? Qala, Rasulullah bilang kepada Siti Fatimah. Apa beliau bilang?
Ya Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Hei Fatimah, setelah aku nanti mati, tidak ada lagi kesedihan dan kesusahan. Setelah mati baru kagak ada sedih, kagak ada susah. Mafhumnya berarti orang hidup masih di dunia pasti ketemu yang namanya sedih, ketemu yang namanya susah. Gak usah bingung-bingung, emang hidup ntar sedih, ntar susah. Yang ngerepotin Tuhan mulu. Gila ada masalah, Yasin. Gila ada urusan agak beres, ngaji. Gila tanah agak beres, ngomong sama guru doain. Gila laku. Ya, artinya mafhumnya selama hidup di dunia berarti ketemu sedih, ketemu susah. Jadi ketemu sedih, ketemu susah ketika kita dalam hidup. Saya ini heran apa kaget, apa biasa aja? Biasa aja. Karena emang orang hidup pasti ketemu sedih, pasti ketemu susah. Hidup digempol pakai dia ngomong, emang elo, gua mah orangnya, wah kagak ada sedih-sedihnya. Lo bukan orang tuh mah. Sedih kagak, susah. Bagaimana kita ngomong hidup sedih, gak sedih, susah? Ya, jawabannya gampang. Duit banyak, makan duren kagak boleh. Karena banyak apa? Diabetes. Enak gitu. Duit saya di banyak, makan duren kagak penyakit gitu. Diabetes, ditenteng-tenteng duit, dieneng-enengin duren, modal bisa. Karena udah banyak badan ini minta maaf. Punya duit, sate atau sate. Ya duit banyak. Ya Pak Tiar, sate kagak boleh. Emang apa? Darah ting, enak itu. Nggak tahu lagi makan sate dia lagi maju. Gue pengen banget tapi ya Allah, deh, segitu doang. Tapi duit banyak. Sate kagak boh, duren kagak boh. Ya ada di sebelah sana tuh. Sebelah ente saya di. Orangnya sebelah sana. Duren pengen, duitnya kagak. Kalau tadi punya duit tapi kagak boleh makan duren. Lah kalau ini pengen duren, duitnya kagak. Susah kagak? Susah. Paham salam. Ada lagi yang doyan banget sate. Pas ngerogoh duit, tahu-tahu susah. Ayo, ini hidup kita. Sombong makanya nggak terlalu berlebih-lebihan. Rendahin orang juga kagak nggak boleh. Karena hidup ini suatu saat paru minta maaf, jantung minta maaf, perut minta maaf. Loh, makanya jangan sampai kuping mata buta, hati tertutup karena kurang santun, kurang sopan sama orang tua. Tuh, ini ngomongin air. Ya, ngomongin air yang saya maksud bukan masalah susah sedihnya. Rasulullah itu narok jarinya di gelas, ngusap wajahnya pakai air. Makanya ada sebutan orang yang wudhu dengan lazim, insya Allah orang ini terpelihara dari segala macam apa saja dengan sebab dia mendawamkan wudhunya. Ada lagi sampai ada sebutan hadis manama, siapa saja yang tidur ala wuduin, dalam kondisi wudhu tuh fa'adrakahul maut, dan saat dia tidur dalam keadaan wudhu dia dijumpain kematian fitil kalailah, di malam itu juga.
Di malam itu juga dia wudhu, dia tidur, dan di malam itu juga dia ketemu dijemput oleh malaikat dan dia mati. Fahuwa indallahi syahidun, kata Rasulullah. Dia wafat, dia mati terhitung seperti matinya orang syahid. Cuman air doang, air gak sembarangan ini air. Wajalna minal ma'i kulla syai'id hayyin. Di dunia ini semua hidup tumbuh dari air. Sampai ada namanya buku Misbahuz Zolam Sarah Nailil Marom Min Ahadisil Anam, karangan daripada Syekh Muhammad Abdillah Al-Jurdani. Karangan beliau, halaman silakan dilihat, dicek 579. Qala ba'dul arifin, orang-orang arif sempat menyatakan tentang masalah wudhu doang. Hebatnya orang wudhu. Salah satunya siapa? Kata beliau, orang-orang arif billah, orang yang dekat sama Allah, ya, yang paham betul Allah itu siapa. Beliau mengatakan orang yang dapat dawamnya wudhu, sering jaga wudhu, nggak putus sama wudhu, dapat karomah wudhu. Yang pertama apa? Targobul malaika fi suhbatihi. Malaikat demen sama dia di mana aja dia berada. Kita wudhu, malaikat demen, Pak. Demenin, malaikat rohmah semuanya demen. Ini cuma modal air doang, nggak modal harta, enggak. Ini yang kita minum aja luar biasa. Malaikat rahmah deketin orang yang apa? Wudhu. Yang kedua, kata beliau apa? La yazalul qalam tuh rutban min katbi saubihi. Orang yang getol wudhu nggak putus, itu kata beliau para malaikat rahmah pulpennya, penanya senantiasa basah nulis orang-orang yang jaga wudhu. Ini pulpennya. Kalau kita kan wudhu, ya elah wudhu, tahu sendiri wudhu. Sembayang baru wudhu. Ada yang sambil gledek wudhu doang. Sembayangnya agak pora-pora doang wudhu, udah wudhu. Nyelip aja, alasan kotor lah apa sana segala macam. Terus ini nih. Wudhu karena khawatir udah hati kagak beres, pikiran banyak rusak, matinya dadak. Wallahu a'lam, kita kagak tahu. Yang ketiga apa? Beliau mengatakan orang yang dawam wudhu, jaga yang namanya wudhu. Apa di situ? Tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Orang yang megang wudhu, jaga wudhu, orang itu dihitung oleh Allah seluruh anggota tubuhnya bertasbih. Masya Allah. Mulutnya mah kagak apa? Kagak ngomong subhanallah, 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 kagak. Tapi dihitung oleh Allah seluruh anggota badannya bertasbih. Ngilernya bertasbih. Nyendernya bertasbih. Karena ada wudhu. Itu berapa tuh? 3. Yang keempat, iza nama, apabila dia tidur, ya, ba'asallahu ilaih. Tuh, apabila dia tidur, Bang Tata, dalam kondisi tidur, Allah utus ilaihi malaikatan, malaikat diutus pada saat dia tidur. Yahfazunahu min syarris saqalain. Allah pelihara dia dari 2 jalan musibah. Apa itu? Apabila dia tidur, diutus malaikat jagain dia dari 2 jalan. Apa? Yang pertama, jahatnya makhluk-makhluk gaib. Jin, sihir, santet, apalagi yang punya bini 2. Hati-hati. Bab ada guna-guna istri muda. Ini orang paham kok kagak sih? Diem baik.
Dua jahat dari urusan-urusan kayak gitu, modalnya wudhu. Ama kejahatan manusia, sakolain makhluk goib dan juga manusia. Punya warung ditaruhin garam, ditaruhin cabe, bingung itu. Biasanya, uset, berarti ada yang jahat ini. Dia datengin lagi paranormal, paham itu? Yang naro geblek, yang nganterin lagi paranormal juga tambah geblek. Apa? Yang datengin biar jahatin orang ke paranormal, yang datang berarti kagak normal. Dapat kiriman kayak gitu. Mana ini yang orang pintar yang di mana lagi? Mana nanyanya Mas nih sama RT 9 atau Tarwa? Nah, yang gue tahu orang pintar sana no. Terus anterin bertiga RT 2, dia 1. Paham? Berarti dua-duanya RT. Dia juga tolol lagi. Yang diparanin orang yang datang berarti tolol. Kata sahabat Rasulullah, mahal ngasih jalan, enggak, murah, cuma dengan wudhu kita bisa jaga semuanya. Dari kiriman begitu, pabrik dikirimin begitu, rumah dikirim begitu, tulis lagi, tambahin, dikirimin cabai, dikirimin garam, tulis, tolong dong asemnya mau bangle sekalian kirimin, gua bikin sayur. Kadang-kadang kita baperan ya, begitu kan, kaget-kagetan begitu. Itu berapa tuh? 4. Yang kelima, orang yang jaga wudhu apa? Yusahilu alaihi sakaratil maut. Orang yang getol rajin megang wudhu, dawam dengan wudhu, digampangin pada saat menghadapi sulitnya kematian. Nah, susah Pak. Orang udah dadanya nyesek, sewotnya kagak ngaso, gedegnya sampai waya gini. Malaikat nanya, lah ngos-ngosan. Hah? Lagi pikirannya rusak aja, mau orang tahu rusak. Kagak boleh yang punya duit dikit. Dari mana itu dia? Siapa sih gurunya? Dukun mana itu dia? Ada baik yang dikata. Ini jadi rusak Pak. Rusaknya apa? Lebih dominan mikirin orang lain daripada mikirin nasibnya sendiri. Yang pada akhirnya dirinya aja kagak tahu ini dapat soul khotimah apa husnul khotimah. Insya Allah RT kita dari 1 sampai 16 rombongan husnul khotimah. Itu karena kerjaannya girangin orang. Diomelin orang jangan marah RT, jangan. Itu mau ada resiko. Ya, namanya orang hidup digampangin dalam keadaan wud. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, yakunu fi amanillahi ta'ala azza wa jalla madama alal wudu. Orang yang berwudu diamanin, dipelihara oleh Allah di mana saja dia berada. Saya punya jamaah yang rombongan kontainer. Saya kata gitu dia, lu kemana-mana wudhu. Guru, saya jarang bersembayang. Gue nyuruh lu wudhu, gue nyuruh sembayang. Wudhu. Iya dah guru. Dijalanin. Jarak 4 bulan balik sama bininya. Bininya bengar buat bininya. Lu ngapa tawa aja? Alhamdulillah guru. Dan lu sendiri bang yang cerita. Ngapa? Alhamdulillah guru, sekarang saya rajin sembahyang. Lah bagus. Emang ngapa? Malu juga guru. Wudhu doang gak sembahyang. Tuh. Artinya orang yang jauh sama Tuhan, ketika Allah udah cinta sama dia, nggak perlu Pak orang-orang hebat, orang-orang bodoh diangkat derajatnya sama Allah. Bener. Yang kita khawatirin kan orang yang paham diturunin derajat tanpa sadar oleh Allah. Emang udah ada yang jamin. Makanya saya lagi nyari guru ke detik ini. Yang ngikutin gua, insya Allah surga. Kagak ada yang ngomong gitu. Kagak ada yang sanggup ngomong begitu. Gak ada yang sanggup ngomong begitu. Kenapa? Karena gurunya juga kagak tahu. Gua kira-kira guru surga apa guru? Kagak tahu. Lalu siapa yang kita mau bangga-banggain? Apa yang kita mau gede-gedein? Si guru juga belum ada jaminan. Si jamaah juga belum ada jaminan. Ternyata ada jaminan. Ayo dari RW, insya Allah jadi RT gua lu husnul khotimah lu belum ada Pak. Obatnya mana? Obatnya adalah ayo silaturahmi.
enteng-entengin hati, hilang itu dah hal-hal yang kagak nyaman kemana-mana. Gara-gara wudhu Bang Tata mulut kejaga, gara-gara wudhu mata kejaga tuh, karena ada wudhu otomatis digempol. Kalau bicara sama semuanya pakai ada wudhu, yang muda bisa hormat sama yang tua, yang tua bisa sayang sama yang muda, sama tetangga aku, sama saudara aku tuh begitu. Kalau ngitung duit kayaknya kagak aku dah. Ya, ini barokahnya malam ini karena beliau ini namanya mudah-mudahan sesuai sama beliau punya Halimah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati. Karena memang nama Halimah ini diabadikan oleh yang mengasuh Nabi Yuna Agung istimewa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Halimatus Sa'diyah. Mudah-mudahan sesuai namanya. Dan orang tua semua yang ada di sini, terutama keturunan beliau ini berdua, Babe Hamim ya, sama Nya Halimah, keluarga besar semuanya akur, kompak, utuh, bersatu untuk selalu bisa mengadakan acara doa-doa yang selanjutnya. Jangan enteng jangan berat tangan buat girangin orang tua. Walaupun beliau udah kagak ada. Oh, emang gampang ngadain haul? Bang, susah. Daripada percaya dah. Susah Bang ngadain haul. Anak 5 belum tentu. Kalau hatinya pada mepet semuanya bagaimana? Ya, susah ngeluarin duit buat apa? Susah. Lu kan gedean, lu aja apa lah? Lu kan bagiannya banyak kan, masa gua pakai di paronya, pakai ngitung ke sono-sono. Ya Allah, ini mah nggak usah orang awam, orang para guru aja belum tentu ngadain haul. Kenapa? Walaupun nggak disunahin, gitu, walaupun nggak jadi sebutannya wajib, dia biasa karena amalan biasa. Yang kita khawatirin kan itu tetap bukti doa anak kepada orang tua. Oh, susah. Ada yang ngadain haul anak 3 kompak, yang 2 akur, yang 1 kagak disorong ngadain, yang 1 lalu nggak diundang. Emang dia biarin dia ngundang Kiai, ngundang Habib diramein. Besok gua acara haul, gua undang Gibran. Gibran Rakamim apa dibangun? Rakamuming Raka. Iya. Kata yang lain sombong amat. Ya. Nah, kalau kita kagak mati seperti orang tua, ya terusin dah hidup. Paham, terusin. Karena emang kagak bakal mati. Kalau bakal mati juga jangan salah. Assalamualaikum di dunia ada yang jawab, tapi ketika kita dikubur masih nggak nyebut assalamualaikum. Masih, itu artinya assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu menunjukkan bahwa dunia dan akhirat tidak pernah putus, masih sambung sampai sekarang. Ya, coba masuk kubur. Kober, assalamualaikum ya ahlal kubur. Gak ada nyautin kan? Ya kagak, emang dia di alam sono. Tapi dengan kata assalamualaikum berarti akhirat sama dunia masih nyambung. Tuh, termasuk doa-doa kita malam ini. Insya Allah 7 hari ini mengangkat derajat almarhum. Insya Allah min ahlil khair. Cahayanya luar biasa di makomnya. Yang lebih hebat adalah keluarga besarnya adalah kompak, utuh, bersatu semuanya. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kopi udah dingin. Mohon maaf selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah mau'izah hasanah yang diberikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak sekalian,